Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 242, Mukian-Kian. Kota besar dengan diam-diam terletak di dataran. Dalam cahaya redup malam itu tampak seperti binatang buas dari zaman kuno, yang mengeluarkan aura jantung berdebar. Dinding kota itu sangat tinggi dan megah. Bahkan ketika itu mencapai batas satu pandangan, seseorang tidak dapat melihat ujungnya. Dari sini, orang bisa tahu betapa mengerikannya kota boneka besar. Lindong mengendarai Little Flame, dan turun agak jauh dari Great Puppet City. Flame kecil sekali lagi berubah menjadi kondisi seperti kucing kecil, sebelum meluncur ke dadanya. Meskipun mereka masih agak jauh ke kota, jalan-jalan agak padat, dan tampak sangat sibuk. Dibandingkan dengan kota Yan, tempat ini jauh lebih populer. Membawa api kecil, Lindong melihat sekeliling. Segera setelah itu, dia sedikit tersenyum, dan terus berjalan menuju Great Puppet City. Di area pintu masuk kota, meskipun pintu masuk kota agak lebar, lalu lintas yang luar biasa menyebabkannya macet, begitu banyak sehingga Lindong harus mengantri untuk beberapa waktu sebelum berhasil masuk ke kota raksasa ini. Adegan itu luar biasa. Lindong tampak ketika dia memasuki kota. Ketika dia melihat bangunan yang sepertinya tak ada habisnya, dia menghela nafas dalam-dalam. Kota yang sangat besar itu praktis merupakan negara berukuran kecil. Kekaguman Lindong tidak bertahan lama saat dia berdiri di jalan yang ramai dan bising. Dia masuk ke kerumunan dan pertama kali secara acak menemukan penginapan yang tenang di kota. Demi berpartisipasi dalam pelelangan akbar Great Puppet City, dia terus bepergian selama beberapa hari. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, yang paling penting baginya adalah cepat beristirahat dan mengatur ulang. Setelah beristirahat di penginapan selama satu malam, pikiran lelah Lindong akhirnya pulih. Sementara itu, ia juga mengambil kesempatan untuk mendapatkan beberapa informasi tentang kota boneka agung dari pekerja penginapan. Menurut informasi yang dia peroleh, ada banyak faksi besar di kota boneka besar. Selain itu, mereka kusut dan rumit, dan orang tidak bisa tahu seberapa dalam air di sini. Sebagai perbandingan, kota Yan berkilau bersih. Di antara banyak faksi, 3 faksi dapat dianggap sebagai penguasa kota boneka besar. 3 faksi ini tidak asing dengan Lindong, mereka adalah faksi terkenal dari provinsi Great Desolate ini, Sekte Wayang Sadis, Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa markas besar 3 faksi besar ini berada di tempat ini, tetapi sebagian besar pasukan mereka ditempatkan di sini. Meski begitu, tidak ada faksi lain yang bisa menandingi kekuatan semacam ini. Oleh karena itu, lebih dari setengah sumber daya dari Great Puppet City terpecah di antara 3 faksi besar ini. Fakta bahwa subdivisi belaka memungkinkan mereka untuk memiliki status seperti itu di kota boneka besar menunjukkan bahwa kekuatan ketiga faksi besar ini memang agak menakutkan. Target Lindong saat ini adalah yang disebut lelang, dan organisasinya adalah Martial Alliance. Sebagai faksi dengan jumlah terbesar di antara ketiganya, mungkin elit dari aliansi bela diri mungkin tidak dapat dibandingkan dengan 2 faksi besar lainnya, namun, jumlahnya jauh melebihi jumlah dari Sekte Wayang Mengerikan dan Sekte Iblis Besar. Dan hanya aliansi marsial ini, yang memiliki jaringan yang luar biasa, yang mampu memiliki kekuatan yang luar biasa di Provinsi Desolate hebat. Selain itu, karena Martial Alliance mengadakan pelelangan, dalam kurun waktu singkat beberapa hari, jumlah orang yang mengalir ke kota boneka besar naik dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka yang memiliki pikiran yang sama dengan Lindong cukup besar. Waktu untuk melemahkan segel tablet kuno Wastelens kuno sudah dekat, dan semua orang mengerti nilai alat penajam sebelum menggunakannya. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa Soul Treasures atau seni bela diri yang kuat sebelum mereka memasuki Great Wastelens Ancient Tablet, mereka akan meningkatkan kemungkinan mendapatkan harta dalam tablet kuno Wastelens kuno. Dengan demikian, pelelangan ini diadakan pada waktu yang paling tepat, seperti hujan setelah kekeringan.
Ketika Lindong mencapai kota boneka besar, hanya ada 3 hari tersisa sebelum dimulainya lelang. Dalam 3 hari ini, setelah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, dia tidak pergi keluar secara berlebihan, dan sebaliknya diam-diam membudidayakan di penginapan. Barulah ketika pagi hari ketiga tiba, akhirnya dia membuka matanya yang tertutup rapat. View. Hari ini, Great Wayang Kota tidak diragukan lagi lebih ramai dan berisik daripada sebelumnya, bahkan dari penginapan yang pernah ditempati Lindong, dia bisa mendengar keriuhan yang mencengangkan dari luar. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan mengepak barang-barangnya, sebelum keluar dari penginapan. Kemudian, dia bergegas menuju distrik utara kota. Itu adalah wilayah aliansi marsial, dan pelelangan akan diadakan di sana. Di tempat seperti Provinsi Great Desolate, faktor terpenting dalam mengadakan pelelangan adalah kekuatan penyelenggara. Atau yang lain, sangat mungkin terjadi situasi pengambilan item lelang dengan paksa. Bagaimanapun, kekuatan dihormati di Provinsi Great Desolate ini, sementara ketertiban dan hal-hal lain sangat lemah di sini. Oleh karena itu, jika kepalan tangan tidak sulit dan tidak memiliki kekuatan untuk mengintimidasi, mengadakan pelelangan hanya akan membawa penghinaan. Untungnya, tidak ada yang berani mempertanyakan kekuatan aliansi marsial, karenanya, pada akhirnya, lelang ini memberikan rasa aman. Setelah dengan cepat melakukan perjalanan melalui kota selama setengah jam, Lindong akhirnya tiba di lokasi lelang. Ketika dia menatap area lelang yang sangat luas, yang bisa menampung beberapa puluh ribu orang, kekaguman sekali lagi muncul di matanya. Sebagai perbandingan, rumah lelang Asosiasi Emas 1000 tampak agak buruk. Tentu saja, kekuatan kedua faksi juga tidak dapat dibandingkan, dan perbedaan di antara mereka tidak aneh. Sejumlah besar murid Martial Alliance menjaga ketertiban di luar area lelang. Tentu saja, yang mendukung ketertiban semacam ini adalah senjata yang dipegang erat di tangan mereka dan tatapan tegas mereka. Ada beberapa lorong yang mengarah ke area lelang, namun, Lindong tidak mengambil yang paling padat. Sebaliknya, dia agak akrab masuk dari lorong lain. Ini bisa dianggap semacam lorong kelas tinggi, dan berakhir di kursi yang agak bagus di area lelang. Namun, seseorang perlu membayar 1000 pil yuan murni. 1000 pil yuan murni. Jika ini sebelumnya, Lindong akan sangat sedih di hatinya. Namun, saat ini dia dapat dianggap memiliki kekayaan, dan dia masih mampu membayar sedikit uang ini. Setelah membayar pil pure yuan, ia dengan lancar memasuki area itu, dan menemukan kursi yang bagus di dekat tahap lelang. Saat ini, topi bambu hitam sekali lagi muncul di kepalanya, benar-benar menutupi wajahnya. Meskipun ada aliansi marsial untuk menjaga ketertiban, tidak mengungkapkan kekayaan seseorang adalah sesuatu yang dipahami Lindong, terutama dengan begitu banyak penjahat di pelelangan ini. Tidak ada yang salah dengan sedikit lebih berhati-hati. Setelah Lindong mengambil tempat duduknya, orang-orang tanpa henti menyerbu area lelang besar seperti semut. Hanya dalam 1 jam atau lebih, area pelelangan yang bisa menampung beberapa puluh ribu orang secara bertahap diisi oleh kepala kerumunan hitam yang terayun-ayun, dan berbagai suara merambah dari segala arah seperti sihir. Mata Lindong tertutup rapat di bawah topi bambu, seperti seorang biarawan tua, dan suaranya benar-benar disaring olehnya. Keadaan ini berlangsung sekitar 10 menit, sebelum benaknya tiba-tiba berubah, ketika keributan di sekitarnya tampak menyatu. Mata tertutup rapat perlahan terbuka, saat Lindong menatap ke arah depan area lelang. Di sana, seorang wanita anggun dengan pakaian hitam duduk. Wanita ini terlihat sangat muda, kulitnya putih seperti salju, dan rambut hitamnya yang halus yang dengan santai diikat oleh jepit rambut jade yang sederhana, malah memberinya sedikit pesona. Karena sudutnya, Lindong hanya bisa sisi wajahnya, tapi dia masih bisa merasakan kontur indah dan indahnya. Orang dapat membayangkan bahwa penampilan wanita ini berada pada level yang akan menyebabkan bencana. Tentu saja, dari pandangan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar yang tiba-tiba menjadi bersemangat, orang juga bisa sampai pada kesimpulan ini. Selain itu, Lindong paling terkejut bahwa wanita ini benar-benar bisa duduk di area tempat duduk VIP terbaik lelang. Dari sini, orang bisa mengatakan bahwa identitasnya sama sekali tidak sederhana. Hehe, untuk berpikir bahwa bahkan jenius sekte iblis besar akan tertarik ke pelelangan ini. Itu adalah Mu Qianqian sekte iblis besar kan? Cih,
Enchantress kecil ini dikenal sebagai jenius sekte iblis besar abad ini. Penampilannya bahkan dianggap berada di tingkat bencana. Dikatakan bahwa beberapa pemuda yang luar biasa dari sekte iblis besar bertengkar hebat dengannya. Jika beberapa tetua tidak melangkah, itu akan menjadi lebih buruk. Haha, berapa banyak anak muda di provinsi Great Desolate yang tidak memiliki pemikiran tentang iblis kecil ini. Jika aku bisa memeluk wanita cantik di pelukanku, aku akan rela hidup kurang dari 10 tahun. Ketika Lindong mendengar bisikan-bisikan dari sekitar, hatinya bergerak sedikit. Dalam sekejap pemahaman, dia menyadari bahwa dia berasal dari sekte iblis besar. Tidak heran, dia bisa menerima perawatan seperti itu. Kekuatan Muqian ini seharusnya telah mencapai tahap awal Qi Creation. Lindong mengerutkan bibirnya, dan tidak bisa membantu tetapi secara dalam menamparkan bibirnya. Memang ada banyak individu berbakat tersembunyi di dunia ini. Apa yang disebut talenta muda kekaisaran Yan besar tidak dapat diwakili hanya oleh Wang Yan, Lin Langtian dan yang lainnya saja. Setidaknya, demones kecil dari sekte iblis besar di depan matanya juga memiliki kualifikasi yang cocok dengan mereka. Aku ingin tahu seberapa kuat anggota Martial Aliansi Heavenly Martial Dojo dan Ghastly Puppet Cult yang paling luar biasa adalah, tatapan Lindong berkedip, ketika api menyala di matanya. Sementara Lindong menatap sosok indah Muqian, yang terakhir sepertinya merasakannya. Sedikit memiringkan kepalanya, mata seperti bunga persik terkunci ke Lindong. Bulu matanya yang panjang mengedipkan mata, mengeluarkan bujukan yang tak habis-habisnya. Di bawah tatapan itu, selama seseorang masih muda dan penuh semangat, api jahat akan samar-samar menyala di tubuh seseorang. Teknik pesona. Ketika dia merasakan perubahan di tubuhnya, Lindong tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Teknik pesona yang disebut ini adalah jenis aplikasi energi mental, dan dapat menyebabkan pikiran seseorang dikendalikan. Ini bukan teknik pesona. Wanita ini dilahirkan dengan tubuh yang memikat secara alami, dan mampu menggoda jiwa seseorang dengan senyum atau cemberut. Cih, keindahan yang benar-benar alami dan luar biasa. Suara Little Marten dipenuhi dengan keheranan saat terdengar pada saat ini. Tubuh yang secara alami memikat. Lindong tertegun. Segera setelah itu, dia menghela napas dalam-dalam, saat mental energi menyembur keluar dari istana Niwannya, dan menjaga pesona dari mata Muqian. Sementara dia membela, Lindong memiringkan kepalanya dan melihat ke kiri dan ke kanan, hanya untuk melihat beberapa orang memerah, karena tubuh mereka sedikit bergetar, sementara area tubuh bagian bawah mereka membengkak dan berdiri tegak. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Sial, dia memang sucubus kecil. Setelah melihat adegan ini, sudut mata Lindong berkedut. Dengan sekali lirikan, wanita ini mampu bermain membuat pria menari di telapak tangannya. Ini memang agak menakutkan.